Pengertian hipotesis. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai banyak hal yang dapat kita deskripsikan dalam bentuk data. Informasi data yang diperoleh tentunya harus diolah terlebih dahulu, menjadi sebuah data yang mudah dibaca dan dianalisa. Sebelum melakukan penelitian, kita akan menduga-duga terlebih dahulu terhadap apa yang ingin kita teliti. Pernyataan, dugaan, atau pernyataan sementara kita ini yang disebut hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo, yang berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga disebut sebagai suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Ada 5 langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan. Yang keempat, melakukan uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan dalam hal penerimaan dan penolakan. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan jenis parameter. Berdasarkan jenis parameter yang digunakan, pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah pengujian hipotesis mempunyai rata-rata populasi yang didasarkan atau informasi sampelnya. Contohnya, pengujian hipotesis 1 rata-rata. Yang kedua, pengujian hipotesis beda 2 rata-rata. Yang ketiga, pengujian hipotesis beda 3 rata-rata. Yang keempat, pengujian hipotesis tentang properti. Pengujian hipotesis tentang properti adalah pengujian hipotesis mengenai properti populasi yang didasarkan informasi sampelnya. Contohnya, pengujian hipotesis 1 proporsi. Yang kedua, pengujian hipotesis beda 2 proporsi. Yang ketiga, pengujian hipotesis beda 3 proporsi. Berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan ukuran sampelnya, pengujian hipotesis jumlah sampelnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30. Yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. Berdasarkan jenis distribusinya. Berdasarkan jenis distribusi, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 3, yaitu sebagai berikut. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z ini adalah pengujian hipotesis menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Contohnya, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar. Yang kedua, pengujian 1 dan beda 2 porsi. Yang 3, pengujian hipotesis dengan distribusi T. Yang B, pengujian hipotesis dengan distribusi T. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Contohnya, pengujian hipotesis 1 rata-rata sampel kecil. Yang kedua, pengujian hipotesis beda 2 rata-rata sampel kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesis 2 rata-rata sampel kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat. Yang C, pengujian hipotesis dengan distribusi X. Pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat. Pengujian hipotesis dengan X kuadrat adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X kuadrat sebagai uji statistik. Contohnya, pengujian hipotesis beda 3 proporsi. Yang kedua, pengujian independensi. Yang ketiga, pengujian hipotesis kompatibilitas. Yang keempat, yang D, pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F.
sebagai F. Contohnya pengujian hipotesis PD3 rata-rata. Yang kedua, pengujian hipotesis kesamaan dua varians. Berdasarkan arah atau bentuk formalitas hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis dua pihak. Pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri atau pihak sisi kiri. Pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi. Hipotesis pihak kanan adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Ada dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua ialah hipotesis kerja. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Adapun dua tipe hipotesis tersebut memiliki dua arah penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih besar atau lebih kecil. Hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya, apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Contohnya, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Tidak melebihi berarti kurang dari. Berarti satu arah saja. Hipotesis alternatif dibagi parameter lebih kecil dari 2,5. Yang kedua ialah hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama dengan, misalkan hipotesis 0 dibagi parameter sama dengan 20. Lawan hipotesis alternatif dibagi parameter tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. Hipotesis alternatif dibagi parameter lebih besar dari 20 dan atau hipotesis alternatif dibagi parameter lebih kecil dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Contohnya, sebuah pabrik sereal ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 ons setiap boxnya, karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ons setiap boxnya atau tidak. Hipotesis 0 dibagi parameter sama dengan 12 dan hipotesis alternatif dibagi parameter tidak sama dengan 12. Itulah dua tipe hipotesis. Kita masuk ke dalam langkah atau prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis statistik adalah: yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Dalam formulasi hipotesis ini dapat dibedakan dua jenis, yaitu
Yang pertama, hipotesis nol atau nihil. Yang kedua, hipotesis alternatif atau tandingan. Dan langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Apabila hipotesis nol diterima, maka hipotesis alternatif ditolak, dan begitu juga sebaliknya. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam penerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nolnya benar. Langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Adapun yang dimaksud bentuk pengujiannya adalah sisi atau arah pengujian. Kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Dan sebagai contohnya, akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Langkah yang terakhir, langkah kelima adalah membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria penilaiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritisnya. Dari 5 langkah yang sudah dijelaskan, kita dapat merangkum kelima langkah tersebut dalam gambar berikut ini.